Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini, kita akan membahas materi mengenai question tag ataupun imbuhan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share ke teman kalian. Question tag. Apa itu question tag? Question tag adalah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir pertanyaan. Question tag biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu yang kita ragu, berfungsi untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke question tag, saya akan sedikit menjelaskan tentang auxiliary. Dalam auxiliary ada to be, ada 3D, do, does, did, ada 3H, have, has, had, sama models. Dalam to be, kita bisa melihat present, yaitu ada am, is, are, dan dalam past ada was, were. 3D yaitu do, does untuk present, dan did untuk past. Ada have, has, sama had. Untuk models ada may, will, can, should, dan yang lain-lainnya. Formula. Sebelum kita memahami materi tentang question tag, kita harus paham bagaimana sih formula yang ada dalam question tag tersebut. Bagaimana sih urutannya? Seperti ini. Apabila sentence-nya adalah positif, maka question tag-nya adalah negatif. Jadi rumusnya auxiliary, not, kemudian subject. Jadi dalam kalimat ini nanti subjek di sini mengacu pada subjek dalam kalimat positif di sini. Begitu juga dengan auxiliary-nya. Kemudian bagaimana jika dalam sentence tersebut tidak ada auxiliary-nya? Maka kita bisa menggunakan 3D, do, does, dan did. Kemudian apabila sentence-nya adalah negatif, maka question tag-nya harus positif. Untuk rumusnya auxiliary, s atau subjek, kemudian tanda tanya. Masuk ke contohnya. Di sini saya bagi menjadi sentence dan question tag. You are a teacher. Ketika ada sentence seperti ini, maka bisa kita analisis di sini bahwa auxiliary-nya adalah are dalam bentuk kalimat positif. Maka untuk question tag-nya kita ganti auxiliary-nya menggunakan kalimat negatif. Jadinya begini. Aren't you? Karena yang di kalimat pertama ini adalah kalimat positif, maka question tag-nya harus kita balik menjadi kalimat pertanyaan negatif. Untuk contoh kedua, she can drive. Auxiliary-nya, question tag-nya can she. Karena di kalimat pertama ini juga berbentuk kalimat positif, maka question tag-nya kita buat menjadi negatif. Contoh selanjutnya, she didn't do her homework yesterday. Di sini sedikit berbeda karena yang kalimatnya adalah negatif. Auxiliary-nya adalah negatif, maka kita ganti menjadi positif. Did she? Karena yang di kalimat pertama ini adalah didn't. Kemudian kalau kita menambahkan question tag, maka menjadi did she.
Kemudian contoh yang lain, he said that he couldn't be your friend. Kita pasti sudah pernah mempelajari tentang kalimat induk. Dan di sini kalimat induknya adalah he said. Maka question tag-nya kita gunakan didn't he. Kenapa bisa didn't he? Padahal di kalimatnya tidak ada kata did. Tapi he said, di sana ada verb yang mana itu menunjukkan sebagai past atau lampau. Jadi untuk menambahi auxiliary-nya, jadi kita ganti menggunakan did. Karena bentuk kalimatnya adalah positif, maka question tag-nya adalah negatif. Jadi didn't he. Kemudian contoh yang terakhir, she drives a car. Ini juga sama seperti yang sebelumnya. Kita tidak menemukan auxiliary-nya dan langsung menggunakan verb aktif. Seperti yang kita lihat sebelumnya, karena kalimat ini positif, maka question tag-nya adalah negatif. Jadinya doesn't she. She drives a car, doesn't she? Oke, cukup sekian pembahasan materi question tag pada hari ini. Bagi kalian yang suka video ini, silakan di like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.